Halo semuanya, selamat datang di channel saya. Dan hari ini kita akan bahas soal buku, namanya The Visual MBA. Ya, jadi ini buku soal sketch notes yang dipelajari oleh orang-orang yang belajar MBA. Jadi apa aja sih yang belajar dengan MBA? Sebenarnya cukup banyak ya kalau kita rangkum. Pada dasarnya kan belajar di MBA, beberapa universitas mengajarkan pakai study case seperti Harvard misalnya. Anda bisa nonton di YouTube-nya tentang apa itu study case. Nah, di sini di si Jason Perron ini, penulisnya buku ini, itu tuh ngajarin soal apa sih yang diperlukan ketika Anda membangun bisnis, ketika Anda membangun sebuah startup secara visual. Jadi gampang dimengerti. Tapi ingat, ini nggak teknikal. Misalnya kita buka aja di halaman, asumsikan aja halaman 10 misalnya. Anda bisa lihat dari sini ya, di bagian kanan itu adalah energi ya. Jadi atur energimu bukan waktumu. Mengapa? Karena ketika kita stres ya, dan pencapaian kita bisa meningkat ketika stresnya berada di titik optimal. Ya. Terkadang stres dan tekanan justru membantu untuk meningkatkan kinerja. Tapi ada suatu titik di mana kinerja menurun. Pastikan untuk istirahat sejenak, olahraga dan bersantai untuk menjaga kinerja. Jadi dia itu ngajarin soal buku ini. Ini kan bukan buku yang teknikal ya. Dia kayak praktikal banget. Jadi kalau kamu misalkan stres dan sebagainya, ada kalanya itu membantu Anda untuk meningkatkan kinerja, tapi ada kalanya itu mengganggu Anda bekerja. Nah, ketika Anda merasa penurunan performa Anda menurun, maka saatnya untuk istirahat, saatnya untuk berolahraga, saatnya untuk bersantai dulu, dan lain-lain. Dia juga ngajarin soal pembukuan. Gitu. Di dalam bukunya ada misalnya ada cash itu apa, ada juga akuntan masuk dan lain-lain. Jadi kalau kita ngomongin soal akuntansi manajemen di dalam bukunya ini, dia itu bilang bahwa akuntansi perusahaan itu digunakan untuk kepentingan eksternal seperti investor, report, pajak dan lain-lain. Nah, sedangkan manajemen akuntansi itu tuh lebih untuk internal. Kita tahu duit kita itu arahnya kemana dalam sebuah perusahaan. Jadi ada dua variabel. Pertama ada biaya tetap atau cost, fixed cost, ada juga biaya yang bervariabel atau flexible cost atau variable cost. Jadi di biaya tetap itu tuh produksi naik nggak produksi naik, biayanya tetap segitu. Contoh sewa. Dalam setahun saya rasa sewa tidak meningkat, ya mungkin tahun kedua akan meningkat. Atau misalnya beli bahan baku misalnya, yang konteksnya fixed cost gitu. Misalnya beli bensin, ya, atau beli apa gitu. Nah itu fixed cost. Variable cost itu apa? Nilainya itu berubah-ubah. Misalnya beli bahan baku konteksnya buat makanan gitu. Beli sayur untuk risol gitu ya. Beli tahu untuk tahu petis gitu misalnya. Harga tahu ini tidak selalu tetap. Kadang naik, kadang turun. Atau cabai misalnya. Selalu fleksibilitas, selalu menaik gitu ya, fluktuatif. Nah, dengan mencatat biaya ini, ya, jadi dengan kita membedakan antara biaya tetap sama biaya variabel, kita itu apa? Bisa membedakan dan jangan dimasukkan. Kenapa? Karena nanti bisa kita hitung untuk COP ya. Jadi kita menghitung sebuah marginnya gitu ya. Jadi kan seperti pada dasarnya kan keuntungan itu adalah pendapatan dikurangi biaya dan lain-lain gitu ya. Dan kita butuh namanya margin kontribusi. Jadi bisa jadi dengan harga $10 atau harga 10.000, jadi untungnya cuma 2.500. Padahal marginnya misalnya bisa setengah kali lipat karena nilai-nilai variabel cost dan variabel tetapnya, ya nilai biayanya itu tetap dihitung. Seperti itu. Apakah kamu wajib untuk membeli buku ini? Jawabannya adalah tidak wajib, tapi aku rekomendasikan buat kamu yang masih belajar soal keuangan gitu ya, yang buat masih pemula atau perusahaan yang nggak ngerti sama sekali basicnya, nggak ngerti sama sekali aku rekomendasikan untuk beli ini. Ciao.